Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang kesetiaan. Setiap orang pasti akan lebih suka bekerja sama atau bersama-sama dengan orang yang setia. Sayangnya kesetiaan telah menjadi barang langka sekarang ini. Ada sedikit persoalan saja, kesetiaan telah ditinggalkan. Banyak persoalan keluarga terjadi karena ketidaksetiaan. Banyak pula kerjasama batal karena ada pihak yang telah berjanji dan tidak setia. Saudara-saudara, salah satu wujud buah roh adalah kesetiaan. Tuhan Yesus sendiri sangat menekankan kesetiaan ini. Dalam nasihatnya kepada murid-muridnya, dalam Lukas 16 ayat 10-19, ia memulainya dengan mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar." Ucapan Tuhan Yesus ini hendak memperlihatkan kepada kita pentingnya menaruh perhatian kepada hal-hal kecil yang selama ini kita anggap sepele. Penting karena kesetiaan kita pada perkara-perkara kecil akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini juga menyatakan siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia pasti dapat setia dan bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Sebab tidak mungkin seseorang dapat berbuat yang jauh lebih baik, lebih dapat dipercaya, lebih dapat diandalkan, lebih dapat dihormati, kalau ia sendiri tidak dapat menunjukkan kualitas dirinya yang baik dalam hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita bisa setia dalam perkara yang kecil. Hal itu antara lain, pertama, kesetiaan kita terhadap penggunaan harta. Ketika ada yang memberikan kepercayaan pengelolaan hartanya kepada kita, maka kepercayaan itu haruslah dijaga. Banyak orang menganggap sepele kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan karena menganggap sepele, maka kepercayaan itu tidak dijaga dan dipertanggungjawabkan. Karena tidak bertanggung jawab, akhirnya ia tidak dipercaya lagi. Tuhan Yesus berkata, "Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya?" Bagi Yesus, kalau dalam hal harta atau kekayaan saja kita tidak jujur, bagaimana mungkin kita akan dianugerahi keselamatan, harta yang sesungguhnya itu? Oleh karena itu, nasihat Tuhan Yesus kepada kita agar kita bisa setia, kita bisa jujur dalam hal penggunaan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita tidak nikmati sendiri harta itu, tetapi kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Yang kedua,
Kita harus setia kepada pemimpin kita. Dimanapun kita, apapun yang kita lakukan, tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus setia kepada pemimpin kita. Kesetiaan itu harus dalam bingkai ketaatan kepada Tuhan. Artinya, kita setia kepada pemimpin kita karena kita percaya bahwa pemimpin kita adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umatnya. Oleh karena itu, kesetiaan kita kepada pemimpin kita haruslah berlandaskan pada ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus setia kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan kesetiaan kepada sesama. Jangan menganggap bahwa apa yang kita lakukan kepada sesama kita tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sebenarnya, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita itu adalah gambaran perlakuan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan supaya kita jangan membenarkan diri di hadapan orang, atau kita jangan berpura-pura baik kepada orang lain kalau sebenarnya hati kita tidak baik, karena Allah mengetahui hati kita. Artinya, apapun yang kita lakukan kepada sesama kita, Tuhan mengetahuinya. Kesetiaan kita kepada sesama itu adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang keempat adalah kesetiaan kita kepada pasangan kita atau keluarga kita. Pasangan kita adalah anugerah Tuhan kepada kita. Kita telah berjanji kepada Tuhan dan jemaatnya ketika kita menikah untuk setia kepada pasangan kita dalam suka dan duka. Oleh karena itu, kita harus memelihara kesetiaan kita. Tuhan Yesus mengatakan, ketidaksetiaan pada pasangan dengan menceraikan istri dan kawin dengan perempuan lain atau kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya adalah perbuatan zina. Dosa akan menghalangi kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Itulah sebabnya kesetiaan pada pasangan atau keluarga haruslah dipelihara, karena ketidaksetiaan kita akan menjadi penghalang berkat bagi kita. Itulah antara lain kesetiaan kecil yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan hal-hal kecil, karena ia dapat menjadi kerikil-kerikil tajam yang merusak hubungan baik kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Setialah dalam perkara kecil, karena kesetiaan kita pada perkara kecil akan memungkinkan kita mendapatkan kepercayaan yang besar, kehidupan kekal di dalam Tuhan. Setialah, karena Allah kita setia dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah.
ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu. Kini kekuatan dan besok harapan, hujan berkat kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau beri.